Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zipa Oktavianza dengan NIM 22073036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar ekonomi teknik atau case based project dengan dosen pengampu yaitu Ibu Milana PhD. Kemudian untuk yang pertama yaitu studi kasus. Sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 220 juta rupiah. Kemudian biaya operasional diperkirakan sebesar 22 juta rupiah. Kemudian biaya maintenance diperkirakan 3 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya. Kemudian pendapatan diharapkan sebesar 73 juta rupiah setiap tahunnya. Pada tahun kelima dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya sebesar 25 juta rupiah. Kemudian tahun ke-12 diperoleh lump sum sebesar 36 juta rupiah. Kemudian investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 20 tahun. Dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 60 juta rupiah. Kemudian lakukan present worth analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut jika tingkat suku bunganya adalah 6%. Kemudian yaitu diketahui I sama dengan 220 juta rupiah, AC 22 juta, AM 3 juta, GM 0,75 juta atau 750.000, AB 73 juta, OH 25 juta, LS 12 36 juta, SP sama dengan 60 juta, N 20 tahun dan I 6%. Kemudian yang pertama yaitu present worth analysis. Yang pertama ada diagram arus kas seperti gambar. Kemudian untuk formula sederhananya yaitu PW sama dengan min I min AC min AM dikurang GM ditambah AB dikurang OH5 ditambah LS12 ditambah SP. Kemudian untuk formula lengkapnya yaitu PW sama dengan min I dikurang AC PA buka kurung PA P per A, I, N tutup kurung. Kemudian dikurang AM buka kurung P per A dikurang P per A, I, N tutup kurung. Kemudian dikurang GM P per G, I, N. Kemudian tutup kurung dan ditambah AB buka kurung P per A dikurang I dikurang N. Kemudian dikurang OH5 P per F, I, N. Kemudian ditambah LS12 buka kurung P per F, I, N. Kemudian yang terakhir itu ditambah dengan SP dengan buka kurung P per F, I dan N. Kemudian untuk perhitungannya di mana negatif 220 juta dikurang 22 juta dalam kurung 11,470 dikurang 3 juta dalam kurung 11,470 kemudian 750.000 dalam kurung 87,230 ditambah 73 juta dalam kurung 11,470 kemudian dikurang 25 juta dalam kurung 0,7473 kemudian ditambah 36 juta dibuka kurung 0,4970 tutup kurung kemudian ditambah 60 juta kemudian buka kurung 0,3118 tutup kurung yang dimana didapatkan hasil sebesar 283 juta 55.000 rupiah. Dengan dapat ditarik kesimpulan yaitu investasi ini dapat dilanjutkan karena present worth-nya lebih besar daripada 0, maka investasi ini dinyatakan layak. Kemudian yang kedua yaitu benefit cost ratio atau BCR, di mana diagram arus kasnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian untuk formula sederhananya yaitu PWB sama dengan AB ditambah LS12 ditambah SP dan PWC sama dengan I ditambah AC ditambah AM ditambah GM ditambah OH5. Kemudian untuk formula lengkapnya yaitu PWB sama dengan AB P per A I N ditambah LS12
P per F, I, N, ditambah SP, ditambah SP, P per F, I, N, dan kemudian untuk PWC yaitu I ditambah AC, P per A, I, N, ditambah AM, P per A, I, N, ditambah GM, P per G, I, N, kemudian ditambah OH 5, P per F, I, N. Kemudian untuk perhitungannya yaitu 73 juta dikali 11,470 ditambah 36 juta dikali 0,4970 ditambah 60 juta dikali 0,3118, yang didapatkan hasil sebesar 873.910.000 untuk PWB. Kemudian untuk PWC yaitu 220 juta ditambah 20 juta dikali 11,470 ditambah 3 juta dikali 11,470 ditambah 0,75 juta atau 750.000 dikali 87,230. Kemudian ditambah 25 juta dikali 0,74 dan 7473 yang mendapatkan hasil sebesar 590.855.000 rupiah untuk PWC. Kemudian untuk BCR-nya sama dengan PWB dibagi PWC, di mana 873.910.000 dibagi dengan 590.855.000 dan didapatkan hasil BCR yaitu 1,47. Jadi kesimpulannya, setelah dilakukan analisis melalui perhitungan dengan benefit cost ratio, maka diperoleh hasil berupa 1,47. Karena hasil BCR lebih dari 1, maka investasi layak untuk dilanjutkan. Secara detail dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang akan diperoleh adalah 1,47 kali lipat dari pengeluaran. Kemudian yang ketiga yaitu discontinue payback periode atau DPP. Yang pertama, diagram arus kas. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian formula sederhananya yaitu PW sama dengan negatif I dikurang AC dikurang AM dikurang GM ditambah AB dikurang OH 5 ditambah LS 12 ditambah SP, di mana negatif I dikurang AC di per P per A, I, N dikurang AM dikali P per A, I, N kemudian ditambah AB P per A I dan N. Kemudian untuk perhitungannya yaitu untuk PW pertama sama dengan negatif 220 juta dikurang 22 juta dikali 0,943 dikurang 3 juta dikali 0,943 ditambah 73 juta dikali 0,943 dan didapatkan hasil negatif 174.736.000, yang dimana PW1 bernilai negatif, maka belum terjadi pulang pokok di akhir periode 1. Kemudian kita akan melanjutkan dengan PW5 dengan perhitungan yaitu negatif 220 juta dikurang 22 juta dikali 4,212 dikurang 750.000 dikali 7,934 dikurang 3 juta dikali 4,212 ditambah 73 juta dikali 4,212 dikurang 25 juta dikali 0,7473, di mana didapatkan hasil yaitu negatif 42.457.000, di mana PW5 bernilai negatif, maka belum terjadi pulang pokok di akhir periode 5. Kemudian untuk PW yang ketujuh yaitu negatif 220 juta dikurang 22 juta dikali 5,582 dikurang 750.000 dikali 15,450 dikurang 3 juta dikali 5,582 ditambah 73 juta dikali 5,582 dikurang 25 juta kemudian dikali 0,7473, yang didapatkan hasil sebesar 17.666.000 rupiah, yang dimana PW7 bernilai positif, maka sudah terjadi pulang pokok di akhir periode 7. Dan untuk kesimpulannya yaitu karena pada periode ke-7 bernilai positif atau lebih besar daripada 0 untuk pertama kalinya,
maka investasi ini layak dilaksanakan. Investasi mencapai discontinue payback periode atau DPP pada tahun ke-7. Kemudian yang keempat yaitu IRR atau Internal Rate of Return Analysis, yang dimana diagram arus kasnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian untuk formula sederhananya yaitu PWB sama dengan AB ditambah LS ditambah SP. Untuk PWC sama dengan I ditambah AC ditambah AM ditambah GM ditambah OH. Kemudian untuk formula lengkapnya PWB sama dengan AB dikali P per A, I, N ditambah LS 12 dikali P per F di I, N, kemudian ditambah SP dikali P per F, I, N. Kemudian untuk PWC I ditambah AC dikali P per A di I, N ditambah AM P per A I, N ditambah GM dikali P per G, I, N ditambah OH dikali P per F dikali I, N. PW sama dengan PWB dikurang PWC sama dengan 361.115.200 rupiah dikurang 368 juta di 368 juta 101.750 rupiah. Yang didapatkan hasil yaitu negatif 6.986.550 rupiah, yang dimana PW bernilai negatif. Jadi untuk interpolasi yaitu pada I sama dengan 15% sama dengan 53.209.900 rupiah. Kemudian pada I 20% yaitu PW-nya negatif 6.986.550 rupiah. Di mana X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Di mana X min 0,15 per 0,2 dikurang 0,15. Kemudian sama dengan 0 dikurang 53.209.900 rupiah per negatif 6.986.550 rupiah dikurang 53.209.900 rupiah. Di mana X sama dengan negatif 11,689,962,5 per negatif 60196.450 dan didapatkan hasil di mana X yaitu sama dengan 0,194196. Kemudian kita persenkan yaitu menjadi X sama dengan 19,41%. Maka tingkat suku bunga untuk PW sama dengan 0 adalah pada I sama dengan 19,41%. Kemudian kesimpulannya karena IRR lebih besar dari MARR, maka investasi ini layak untuk dilanjutkan. Kemudian yaitu sensitivity analysis atau NPV. Untuk diagramnya bisa dilihat pada gambar. Analisis sensitivitas terhadap biaya investasi. Yang pertama yaitu NPV sama dengan negatif I dikurang AC dikurang HM dikurang GM dikurang OH ditambah AC ditambah LS12 ditambah SP. Di mana NPV sama dengan 0. 0 sama dengan negatif I dikurang AC P per A negatif I, N. Di mana AM P per A, I, N dikurang GM P per G, I, N dikurang OH5 P per F, I, N ditambah AB dikali P per A, I, N ditambah LS12 dikali P per F, I, N ditambah SP P per F, I, N. Dan di mana I sama dengan negatif AC dikali P per A I, N dikurang AM dikali P per A I, N dikurang GM P per G, I, N. Kemudian dikurang lagi OH5
dikali P per F, I, N, kemudian ditambah AB per P per A, I, N, kemudian ditambah LS12 per P per F, I, N, kemudian ditambah SP P per F, I, N. Kemudian untuk perhitungannya yaitu I sama dengan min AC per PA 6% 2,20 dikurang AM P per A, 6%, 20 dikurang GM dikali P per G, 6%, 20. Kemudian untuk OH5 P per F 6% dan 5. Kemudian untuk AB P per A, 6%, 20 ditambah LS 12 P per F, 6%, 12 ditambah SP P per F, 6%, 20, yaitu I sama dengan negatif 22 juta dikali 11,470 dikurang 3 juta dikali 11,470 dikurang lagi dengan 750.000 dikali 87,230 dikurang 25 juta dikali 0,7473. Kemudian ditambah dengan 73 juta dikali 11,470. Kemudian ditambah dengan 36 juta dikali 0,4970. Kemudian ditambah dengan 60 juta dikali 0,3118. Dan didapatkan hasil I yaitu sebesar 503 juta 55.000. Di mana jadi rencana investasi tetap layak dilaksanakan walaupun biaya untuk investasi meningkat dari perkiraan awal sebesar 220 juta selama tidak lebih dari 503 juta 55.000 dengan asumsi parameter yang lain tidak berubah. Kemudian untuk analisis sensitivitas terhadap biaya operasional, di mana NPV sama dengan min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH5 ditambah AB ditambah LS12 ditambah SP. Di mana NPV sama dengan 0 yaitu AC per PA, I, N sama dengan min I dikurang AM per PA, I, N ditambah GM P per G, I, N dikurang OH5 dikali P per F, I, N ditambah AB dikali P per A, I, N ditambah LS12 dikali P per F, I, N ditambah SP dikali P per F, I, N. Dimana perhitungannya itu AC sama dengan AC dikali 11,470 tutup kurung sama dengan negatif 220 juta dikurang 3 juta dikali 11,470 dikurang 750.000 dikali 87,230 dikurang 25 juta dikali 0,7473. Kemudian ditambah 73 juta dikali 11,470 ditambah 36 juta dikali 0,4970 ditambah 60 juta dikali 0,3118. Kemudian dapatkan hasil sebesar 535.395.000, di mana 535.395.000 dibagi dengan 11,470 dan didapatkan hasil 46.677.885 rupiah yang kemudian jadi rencana investasi tetap layak dilaksanakan walaupun biaya operasionalnya meningkat dari perkiraan awal sebesar 22 juta selama tidak lebih dari 46.677.855 rupiah dengan asumsi parameter yang lain tidak berubah. Kemudian analisis sensitivitas terhadap pendapatan, di mana NPV sama dengan negatif I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH5 ditambah AB ditambah LS12 ditambah SP, di mana NPV sama dengan 0. Kemudian AB dikali P per A, I, N sama dengan I ditambah AC dikali P per A, I, N ditambah AM dikali P per A, I, N ditambah GM dikali P per G, I, N ditambah OH5 P per F, I, N dikurang LS12 dikali P per F, I, N
kemudian dikurang SP dikali P per F, I, N. Kemudian untuk perhitungannya yaitu di mana AB buka kurung 11,470 sama dengan 220 juta ditambah 22 juta dikali 11,470 ditambah 3 juta dikali 11,470 ditambah 750.000 dikali 87,230 ditambah 25 juta dikali 0,7473 kemudian dikurang dengan 36 juta dikali 0,4970 kemudian dikurang lagi dengan 60 juta dikali 0,3118 dan didapatkan hasil sebesar 554.255.000 rupiah, di mana 554.255.000 dibagi dengan 11,470 kemudian didapatkan hasil sebesar 48.319.529 rupiah. Jadi, rencana investasi ini tetap layak dilaksanakan walaupun pendapatan menurun dari perkiraan awal sebesar 73 juta selama tidak lebih rendah dari 48.319.529 rupiah dengan asumsi parameter yang lain tidak berubah. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.